Halo guys, jadi kemarin itu banyak sekali yang tanya sama saya, bro, kalau misalkan mau beli emas yang kecil-kecil, misalkan yang ukurannya sangat kecil, contoh ya, sangat kecil itu misalkan kayak 0,1 gram atau di bawah 0,1 gram seperti 0,05 gram, 0,025 gram, itu bagaimana? Apakah untung? Di sini saya akan jelaskan, jadi tonton sampai selesai. Tolong bantu saya dengan tekan tombol like dan berikan komen untuk tanda dukungan kamu untuk channel ini agar terus berkembang, sehingga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan channel ini. Terima kasih banyak ya. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang, karena saya tuh tidak selalu upload tuh video kayak gini. Saya terkadang itu buat harus update. Caranya klik di komunitas atau community itu di tabnya, klik aja, dimana saya akan update menurut grafik analisis pergerakan harga emasnya ini, range-nya di berapa-berapa, akan kemana. Saya itu memberi info itu di selalu update ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Jadi kalau kamu sudah tonton video-video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan kenapa kok kalau beli emas ukuran kecil dibandingkan dengan ukuran yang lebih besar, itu kamu akan lebih untung jika gramnya itu lebih besar. Karena kalau makin kecil emas, gramnya itu makin kecil, maka selisih antara jual dan belinya itu semakin tinggi. Dikarenakan apa? Dikarenakan emas ini ketika produksi itu ada namanya penyusutan. Nah, ketika pembuatan emas makin kecil, penyusutan ini makin besar. Atau dengan kata lain, misalkan emas semakin kecil, harga ongkos sertifikatnya itu lebih mahal ketika kamu membeli makin kecil ya, dibandingkan kamu belinya makin besar, maka ongkos sertifikatnya kecil atau harga selisih dan jual belinya makin kecil. Jadi saya buat video ini karena banyak sekali teman-teman itu yang termakan oleh omongan penjual. Penjual apa? Penjual emas yang ukurannya sangat kecil. Mereka tuh bilangnya gini, kalau beli emas itu sudah bisa dari angka yang paling kecil, misalkan beli di bawah 0,1 gram atau 0,05 gram atau 0,025 gram gitu. Mereka bilang, kamu beli emas pasti untung. Mereka nawarnya yang kecil-kecil. Mereka bilangnya bahwa nominal berapapun beliin emas sudah bisa buat investasi. Itu salah besar. Mau untungnya kapan? Kalau misalkan investasi emas yang ukurannya sangat kecil. Contoh nih, misalkan kamu sudah terlanjur beli emas yang ukurannya sangat kecil, atau misalkan orang biasa sebut ukurannya ini mini gitu ya. Karena apa? Karena ya tadi sangat kecil tadi. Nah, ketika kamu lihat antara harga beli kamu sama nanti pas buybacknya atau selisih jual dan belinya itu lebih dari 30% guys. Jadi dengan kata lain, kamu harus tunggu emas naik 30% dulu baru kamu bisa untung ya. Jadi, potongan sekitar 30% ini antara jual dan beli pada emas yang ukurannya sangat kecil. Jadi ini adalah hasil survei saya sampai saat ini terhadap produk emas yang ukurannya sangat kecil yang berada pada market saat ini. Jadi ketika emas ini belum naik 30%, ya kamu belum untung. Karena kamu belinya misalkan yang sisinya antara jual dan belinya lebih dari 30% kok. Kalau sudah tonton video saya, emas naik 30%, ya mereka untung hampir 30% bisa. Jadi misalkan mereka belinya yang potongan antara jual dan belinya itu sangat kecil. Jadi ketika kamu beli emas yang sangat kecil itu yang mahal ongkos sertifikatnya, alias misalkan kamu belum naik 30% terus kamu jual, ya berarti kamu masih rugi guys. Jadi mau untung aja lama banget, harus naik 30%. Itu yang 30%. Padahal kalau kamu cek misalkan ada emas yang lebih kecil lagi, misalkan 0,025 gram, itu potongannya bisa sampai 40% antara selisih jual dan belinya. Jadi kamu harus nunggu misalkan 40% baru BEP. Misalkan emas harganya 900.000, terus nanti naik ke 40%, itu kamu baru BEP. Atau kamu belum bisa jual ketika belum lebih dari 40%. Kalau enggak, kamu rugi. Ya kamu bisa sih jual langsung sih. Misalkan baru naik emas, baru naik 20% dari 900.000 misalkan. Ya bisa kamu jual, tapi kamu rugi 20% masian, karena kamu harus BEP 40% kalau misalkan kamu belinya emas yang kecil tadi, yaitu yang selisih antara jual dan belinya itu sangat tinggi. Jadi saya buat video ini karena kasihan sama teman-teman saya yang mereka itu nggak ngerti. Mereka itu investasi emas
tapi kok nggak untung-untung malah ada yang rugi. Karena apa? Ya karena nggak tahu, termakan omongan penjual yang bilang beli emas batangan masih untung. Ya tunggu dulu, emas batangan yang bagaimana dulu. Jadi kalau kamu ingin investasi emas, ada video saya di sebelumnya itu lengkap, dimana kamu bisa investasi emas dengan untung yang paling maksimal. Jadi langsung cek aja nanti ya. Jadi misalkan kamu disuruh milih nih, pilih beli perhiasan atau beli emas batangan tapi yang ukurannya sangat kecil tadi, yang potongannya besar, kamu suruh milih, kamu pilih yang mana? Jawabannya yang betul kalau untuk investasi, untuk cari profit, ya pilih perhiasan. Kalau misalkan dibandingkannya yang tadi 30% lebih gitu potongan antara jual dan belinya. Kenapa? Karena perhiasan ini kalau kamu belinya betul, mereknya betul di toko emas yang terpercaya, walaupun perhiasan, dia bisa potongannya di bawah 10% dan masih bisa dipakai istri lebih cantik, dibandingkan yang tadi ini dipakai juga nggak bisa. Masa mau dipakai gitu emas batangan, terus lebih mahal selisih antara jual dan belinya. Terus ngapain beli yang ini gitu ya? Misalnya dia tanya, bro, kalau saya punya uangnya cuma 100.000 gimana, padahal saya kan mau investasi emas. Jawabannya, ya kamu jangan investasi emas dulu, karena uangmu cuma 100.000. Kalau kamu investasi ke emas, kamu hanya bisa beli emas yang ukurannya kecil tadi, sangat kecil ya, dimana kamu malah kena potongan nanti antara jual dan belinya. Kalau kamu punya uangnya baru 100.000, ya saran saya kamu tabung di bank dulu sampai nanti kamu punya uang untuk membeli emas dengan nilai tertentu ya. Jadi kamu tidak terkena potongan jual dan belinya itu yang tinggi. Karena apa? Ya tadi, misalkan kamu punya 100.000, kamu beliin, kamu potongnya 30% loh. Kamu pengen BEP aja, emas harus naik lebih dari 30%, baru kamu untung. Dan misalkan kalau kamu belum butuh uang itu, kamu butuh jual emas itu, padahal emasnya aja belum naik 30%, katakanlah baru naik 10%, ya kamu rugi 20% malah kan. Mending kamu taruh di bank dulu sementara, kalau masih punya uangnya cuma 100.000 seperti itu ya. Ini adalah penjelasannya. Bagi teman-teman saya kemarin itu yang banyak yang rugi karena mereka belum tahu, karena tidak ada di tempat lain yang menjelaskan seperti ini gitu ya. Jadi di sini saya itu netral, saya hanya memberitahu kepada kamu yang ingin profit ya. Dimana kan banyak sekali dari teman-teman saya ini nggak tahu kalau ternyata itu lebih susah profit kalau makin kecil sekali tadi ukurannya kayak gitu. Dimana kalian nanti bisa cek sendiri mereknya apapun terserah, kalian itu BEP-nya berapa persen setelah kenaikan emas dengan cara kalian lihat selisih harga jual dan belinya berapa persen seperti itu ya. Tapi misalkan kalian bukan untuk investasi, cuma misalkan buat ngadu dengan budgetnya yang kecil, ya itu terserah kalian. Contohnya terserah kalian itu misalkan dengan ukuran yang sangat kecil tadi kalian belikan karena budget untuk kadonya tidak besar misalkan ya. Ya udah kalian beliin, tapi konsekuensinya si penerima tadi ya ketika nerima barangnya itu tidak sesuai value-nya. Yaitu apa? Kalian misalkan belinya sekian, misalnya 100.000 gitu ya. Ya dia dipotong 3%, jadi dia terima 110.000. Itu cuma contohnya seperti itu. Saya di sini cuma sharing aja netral karena saya juga tidak menjual. Jadi kalau kamu punya temen yang mau investasi emas, bisa share video ini supaya teman kalian itu tidak kecewa atau tidak nyesel nantinya ketika dia mau beli emas tapi untungnya kok lama banget gitu ya. Thank you for watching. Kalau kamu misalkan ada pertanyaan langsung komen, nanti saya akan balas di video berikutnya. Bye bye.